kita semua orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Bia Iman, saya dari Papua, saya berstatus sebagai siswa, dan saya bersekolah di salah satu sekolah di Indonesia. Dan nama sekolahnya Semka Bakti Karya Parigi, dan saya sekolah di situ. Dan ini saya bikin rencana untuk bikin channel begitu. Jadi teman-teman apabila lihat video saya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena saya suka baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, saya akan berbagi dari ayat-ayat firman Tuhan yang Maha Kuasa kepada saudara-saudara sekalian. Saya terus bersyukur, semangat, dan kualitas saya dipandang orang itu ya tua begitu. Padahal umur saya 18 tahun sekarang, begitu tuh. Tapi ya tidak apa-apa, karena Tuhan sudah menciptakan dengan sempurna begitu tuh. Jadi kita jangan berlebih-lebihan. Apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, intinya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya ingin punya segalanya untuk berbagi dalam kecukupan. Jika saya kecukupan, maka saya juga cukup untuk berbagi kepada sesama manusia. Begitu. Saya tidak ingin kaya. Intinya saya ingin menjadi orang yang berguna untuk semua orang. Saya orangnya biasa, selalu tersenyum. Susah dan duka itu ibarat kewajiban dalam hidup saya. Jadi saya harus bertanggung jawab. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya itu, saya sangat bersyukur. Karena tidak semua orang dapat mendapatkan apa yang saya dapatkan begitu. Untuk teman-teman semuanya, jangan kita pantang menyerah dalam segala sesuatu. Setiap waktu berdoa dan meluapkan semua beban berat yang kau rasakan itu kepada Yang Maha Kuasa. Maka Dia akan memberikan semuanya kepadamu. Jadi itu pengalaman saya sedikit, dan ya, kebetulan juga saya suka baca-baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya mau berbagi ayat-ayat yang saya sudah siapkan untuk saudara sekalian. Sebenarnya kita semua orang berdosa. Lah, kata siapa? Ya, Tuhan sendiri yang berkata, kita semua orang berdosa. Kenapa saya bilang kita semua orang berdosa? Kita buka ya di dalam. Pasti ada yang kaget gitu. Tenang, kita cari solusi. Oke, dalam Roma 3 ayat 23 di situ berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita benar kan? Orang berdosa kan? Dan lebih jelas lagi di dalam Roma 3 ayat 10 berkata bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak kan? Berarti kita semua tidak benar. Dan kita semua orang berdosa. Terus siapa dong yang menyelamatkan kita? Terus siapa dong yang mau menyelamatkan kita? Ataukah Dia sudah menyelamatkan kita? So tenang, kita cari solusi lagi. Ya, sumber ada di sini. Kita cari tahu ya. Ada di sini Yohanes 3 ayat 16. Tuhan telah mengasihi Anda. Asik. Tuhan telah mengasihi kita sebagai karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal. Karena Allah begitu besar sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, memiliki hidup dalam kecukupan dan dikasih atas manusia. Entah itu seiman, entah itu tidak seiman, kita adalah ciptaan Maha Kuasa. Amin. Dan di sini saya mau cerita sedikit mengenai ini. Dalam hidup saya itu, saya selalu ditemani dengan orang-orang yang berbeda. Dan dalam perbedaan itu tentu ada masalah, tentu ada punya penyelekan gitu kan. Tapi yang saya rasakan selama ini itu wajar saja begitu. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi ya kita saling menyalahkan boleh, tapi ada
waktu-waktu tertentu untuk kita datang dan mengakui semua perbuatan kita, yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Kita datang berdoa kepada Tuhan, meluapkan semua amarah, semua kekesalan kita yang kita rasakan itu kepada Dia dan minta pengampunan daripadanya. Dan berdoa lagi supaya kita tidak dimasukkan dalam pencobaan-pencobaan yang seperti semula lagi begitu. Karena Dialah yang mempunyai kerajaan surga, kemuliaan. Dialah yang mempunyai nafas kehidupan kita. Jika Dia tarik nafas kehidupan kita get out, gak ada di sini. Di dunia kita gak ada lagi. Jadi segalanya itu hanya punya Dia. Kita mengucap syukur, memuji-memuliakan nama Tuhan di setiap waktu begitu. Jadi Tuhan sudah mengasihi kita untuk kita memiliki hidup yang kekal. Dan karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ada dua hal nih, dosa sama hidup yang kekal. Kita memilih apa? Dosa atau hidup yang kekal? Kalau kita mau memilih hidup yang kekal, mari. Kalau kita mau memilih dosa, mari. Kenapa dua-duanya mari? Oke, mari kita baca. Ada ayat lagi, Roma 6 ayat 23, di sini ada juga. Jadi Roma 6 ayat 23 ini berkata bahwa sebab yang dosa dapat apa ya? Yang kekal dapat apa ya? Oke. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti dosa, oke, beres ya. Kalau kita berbuat dosa, kita memiliki maut. Kita masuk neraka. Siapa yang berani? Kalau saya tidak berani. Oke, kita lanjut lagi dengan kasih Allah memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal itu gimana ya caranya? Dan apa sih? Nah, begini. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah benar kan? Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal ke dalam dunia, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Dan di dalam ayat ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang adil. Amin kan? Amin. Amin gak? Amin. Amin, iya. Dan satu hal lagi, kita percaya kita melakukan segala sesuatu dengan janji Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan perintah Tuhan begitu. Tapi jangan sampai satu hal ini yang selalu tersembunyi. Satu hal ini yang selalu doa kita kadang lama baru tergabung, kadang tidak tergabung gitu. Terus kita gagal gitu. Saya dari saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada sudah nonton video saya, jangan sampai batinmu itu tersembunyi. Kamu harus legakan batinmu. Jika batinmu tersembunyi, saya yakin hidup kamu pasti tersiksa. Karena saya sudah pernah mengalami dan saya sudah pernah rasain. Batin saya tersembunyi, sedangkan saya ceramah di mana-mana. Seperti ini. Ceramah di mana-mana itu kayak sekolah minggu atau ada sekolah kan ada pengajian begitu, doa begitu. Jadi saya yang sering khotbah atau saya yang sering mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman, kakak-kakak gitu, atau di Zoom online gitu kan. Tapi batin saya tetap tersembunyi begitu sampai sekarang. Kadang begitu. Tapi kita sebagai manusia wajar saja. Gitu. Tapi sekarang saya sadar begitu. Sekarang kenapa saya sadar? Gitu. Kalau saya terus-terusan batin saya tersembunyi, makin lama hidup saya makin tersiksa. Sampai-sampai saya itu pikirnya tidak berdaya begitu. Jadi yang sampai menjadi seperti yang saya alami ini, teman-teman, kalau sudah menonton video saya mohon dan minta jangan sampai batin kita tertutup. Kalau batin kita tertutup, kita tersiksa saudara. Begitu. Oke, kita lanjut dengan Yohanes 1 ayat 12 di sini mengatakan bahwa sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kita sendiri adalah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Berarti dosa yang tadi di atas yang sama memiliki hidup yang kekal
Berarti Tuhan Yesus sendiri, Dia yang rela mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan itu sesuai dengan kitab suci. Di dalam kitab suci mungkin sudah ada tertulis begitu, saya belum baca juga. Tapi mungkin sudah ada tertulis bahwa Anak Manusia akan datang dan menarik bumi dan menghapus dosa-dosa manusia. Jadi di sini ada tertulis begitu, sesuai dengan kitab suci. Dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci juga. Oh, berarti di dalam kitab suci sudah dijanjikan bahwa Anak Manusia akan datang dan Dia akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristuslah Juru Selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita, dan dengan air perlindungan tadi di atas ya, kita sudah telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi sudah datang kemuliaan itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita, membawa kita dalam kebenaran, membawa kita dalam hidup yang selayaknya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mungkin itu saja hari ini yang bisa saya sering. Dan apabila teman-teman terberkati ataupun termotivasi, jangan lupa komen ya. Kalau like sama subscribe, ya kalau teman-teman like sama subscribe, terima kasih. Puji Tuhan juga begitu. Tapi saya mohon teman-teman komen yang diperbanyak dalam video-video saya. Dan ini hari pertama saya berbagi pengalaman dan juga kebenaran firman Tuhan. Semoga terberkati. Dan kata terakhir, mace-mace, jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal, dan hiduplah dalam kecukupan untuk berbagi kasih antara sesama manusia, karena Tuhan itu adil dan janjinya tidak akan mungkin mengkhianati. Dia pasti akan tepati janjinya dalam hidup kita. Kita manusia saja yang kadang mengkhianati janji kita. Karena itu kita percaya Tuhan pasti akan berikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita berdoa, mengucap syukur, dan menjalani. Dan tumbuhkan iman, kuatkan iman dengan perbuatan. Karena Tuhan sendiri berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati. Gimana sih caranya untuk kita penuhi dan tubuh kita dengan roh